Baik, perkenalkan nama saya Ija Jamila, saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A14. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Hari ini saya mewakili kelompok akan menyampaikan materi mengenai pengawas koperasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi juga memiliki komisaris yang berfungsi memastikan pengurus berkinerja baik. Dalam koperasi, tugas itu diemban oleh pengawas. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Lewat rapat anggota, jumlah anggota pengawas, masa jabatan, dan persyaratan untuk dipilih serta diangkat sebagai anggota pengawas. Biasanya dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Wewenang pengawasan untuk bisa melaksanakan tugasnya, pengawasan memiliki wewenang antara lain yakni meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapat segala keterangan yang diperlukan. Catatan yang diteliti adalah pembukuan neraca dan perhitungan laba rugi koperasi. Jika pengawasan kesulitan meneliti catatan tersebut, pengawasan koperasi dapat menyewa jasa akuntansi publik. Lazimnya, hasil audit ini dirahasiakan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Jika laporan pertanggungjawaban pengawasan dalam rapat anggota tidak diterima atau pengurus memiliki pendapat lain, pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini. Pengurus berhak dan wajib memberikan keterangan tersendiri kepada anggota yang tembusannya diberikan ke pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara pengawas dan pengurus, maka keputusan akhir diserahkan kepada rapat anggota. Pandangan tersebut dapat digunakan sebagai acuan menyelesaikan perselisihan antara pengurus dan pengawas. Peran atau fungsi dari badan pengawas terhadap koperasi secara garis besar yaitu pengawas secara aktif berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Termasuk juga di dalamnya pengawas berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keberadaan lembaga, badan pengawas dan struktur organisasi koperasi bukan merupakan suatu yang diwajibkan. Artinya, pengawas pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota. Wewenang dan tanggung jawab dari pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, maka pengawasan memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak yang dianggap perlu. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menentukan bahwa tugas pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Di sini pengawas juga berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengawas diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan wewenang dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh koperasi. Tetapi pada kenyataan, sebagian dari pengawas koperasi tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang diharapkan undang-undang tersebut. Misalnya seperti tidak meneliti catatan-catatan keuangan dan tidak melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama,
pengawas memiliki kesibukan dan aktivitas lainnya di luar koperasi. Yang kedua, pengawas tidak memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dalam bidang pengawasan. Yang ketiga, usia pengawas yang sudah lanjut dan tidak lagi produktif. Yang keempat, faktor kesehatan yang kurang baik. Upaya yang dilakukan terhadap pengawasan yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas koperasi, yaitu yang pertama, menggerakkan pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk membahas masalah pengawasan. Yang kedua, melaporkan kepada seksi koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah. Yang ketiga, memberikan teguran kepada pengawas pada saat rapat anggota tahunan. Yang keempat, mengusulkan pemberhentian pengawasan dalam rapat anggota. Disarankan kepada setiap pengawas agar melakukan pengawasan minimal 1 kali dalam sebulan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus. Dalam Undang-Undang tahun 2012, kedudukan pengawas berubah menjadi semacam komisaris yang berada di atas pengurus, tetapi setelah undang-undang tersebut dibatalkan MK, maka posisi pengawas kembali seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila pengurus mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan pengawas adalah: yang pertama, pengawas minta laporan tertulis. Yang kedua, dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan amanat RAT atau APBK koperasi. Yang ketiga, jika tidak sesuai hal tersebut bisa dimaklumi, kecuali terdapat pasal khusus di RAT yang mengatur hal tersebut. Jika terdapat pelanggaran, maka pengawas diharuskan melanjutkan proses seperti yang sudah diatur dalam AD atau ART koperasi masing-masing. Baik, sekian materi yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Terima kasih.